Sobat calon guru semuanya, ketika pendaftaran P3K Guru 2024 sudah dibuka, maka di sini nanti berdasarkan dari data Dapodik kita akan memilih jenis seleksi P3K Guru. Dan selanjutnya di sini nanti kita itu untuk memilih formasi P3K Guru 2024 akan didasarkan pada prodi pada Dapodik ataupun juga ijazah yang kita miliki dan atau sertifikat pendidik yang kita miliki ya. Dan tentunya untuk di tahun 2024 ini sudah ada progres nih terkait tentang linearitas ijazah, yang mana di sini nanti kita akan menyajikan yaitu update informasi terbaru bahwasanya sudah rilis linearitas ijazah S1 atau D4 dan juga sertifikat pendidik untuk keperluan pendaftaran P3K Guru tahun 2024. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman harus bisa mengetahui untuk guru honorer, yaitu untuk cek aturan terbaru pembelian formasi P3K Guru 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, ketika nanti pendaftaran P3K Guru sudah dibuka, maka nanti di sini berdasarkan dari nomor induk kependudukan kita yang tertera di sini, di bagian tab kedua memilih jenis seleksi, maka kita akan mendaftar seleksi sebagai P3K Guru ya. Nah, di sini nanti dari data Dapodik kita, ini adalah misalkan kita nanti masuk dalam prioritas pelamar prioritas atau mungkin juga teman-teman yang XDHK 2, kemudian non ASN di sekolah negeri, kemudian juga lulusan PPG. Maka kita instansinya di mana, berikutnya nanti apakah kita memiliki sertik atau enggaknya. Kalau misalkan sudah ya kita klik di sini ya, yaitu sudah, kemudian kita upload data pendidikan dari sertik kita, termasuk juga untuk verifikasi ini sudah kita sajikan pada video sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini nanti misalkan kita dari guru honorer ya, ini kan kita melakukan verval ijazah nih, kita masukkan di Dapodik yaitu ijazah kita, misalkan saja di sini pendidikan agama Islam ya. Berikutnya teman-teman lakukan verval ijazah di info GTK. Selanjutnya supaya nanti apa? Supaya kita bisa terbaca nih. Supaya pendidikan kita bisa terbaca di SSYSN, teman-teman lakukan verval ijazah. Untuk caranya sudah kita berikan pada video sebelumnya. Nah, nanti dari pendidikan yang kita pilih di sini, maka berikutnya akan diarahkan bahwasanya dari prodi ini kita nanti bisa mendaftar ke jabatan atau formasi, yaitu misalkan ahli pertama guru agama Islam. Kalau misalkan ijazah kita S1 PGSD, kemudian kita masuknya di sini. Mungkin juga administrasi kita masuk di sini. Nah, terkait tentang di sini linearitas ijazah antara prodinya apa dan juga formasi yang kita daftar apa, di sini sudah rilis ya untuk surat edaran terbaru. Ya, mana di sini sudah rilis yaitu surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek nomor 1311 B.B1 HK 0401 2024 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2024. Ya, benar, disinilah untuk merupakan yang menjadi dasar hukumnya ya dari surat edaran ini. Dan berikutnya di sini kita cek bahwasanya dalam rangka pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru, disampaikan yang pertama yaitu persyaratan calon P3K untuk jabatan fungsional guru harus memiliki kualifikasi akademik yaitu S1 atau diploma 4 ya. Jadi teman-teman boleh pakai S1 atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik. Artinya kalau misalkan teman-teman ijazahnya nggak masuk di linearitas, kalau misalkan sertik kalian masuk, maka nanti bisa mendaftar pakai sertik. Nah, di sini calon P3K untuk jabatan fungsional guru ini mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Kalau misalkan kalian punya ijazah kemudian punya sertik, maka yang didahulukan ini adalah berdasarkan dari serdiknya ini. Kalau misalkan teman-teman belum punya sertik, punya ijazah, nanti yang dijadikan dasar untuk linearitas ijazah ini adalah dari ijazahnya ya. Apabila tidak memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 2 ini ya, maka calon P3K untuk fungsional guru ini mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik, baik itu S1 maupun juga D4 yang dimilikinya. Dan selanjutnya untuk daftar kualifikasi, di sini daftar kualifikasi akademik ini sudah disampaikan yaitu pada lampiran ya. Nah, sekarang coba kita cek nih untuk linearitas ijazah dan sertik terbaru itu kira-kira seperti apa. Dan ini merupakan lampiran surat edaran Dirjen GTK tentang linearitas ijazah yang terbaru ya. Oke, di sini kita cek, misalkan di sini administrasi ya. Administrasi, kalau misalkan teman-teman memiliki program studi, kalian tuh memiliki
ijazah administrasi maupun juga ijazah D4 administrasi, maka teman-teman nanti bisa mendaftar di sini, yaitu menjadi guru SMP. Ini adalah untuk jabatan formasinya, ini adalah ahli pertama, guru prakarya dan kewirausahaan. Teman-teman juga bisa mendaftar di sini sebagai guru SMA, sebagai guru SMK juga ya. Kemudian di sini teman-teman bisa, misalkan yang memiliki ijazah administrasi bisnis misalkan, maka kalian bisa mendaftar sebagai guru SMP maupun SMA SMK. Ini adalah untuk nanti formasi jabatan yang akan ditampilkan di akun SSCSN di bagian mendaftar formasi. Kalau misalkan teman-teman bisa ini ingin mengecek ya, misalkan saya punya ijazah bahasa Inggris nih. Misalkan di sini bahasa Inggris. Oke. Misalkan ijazah bahasa Inggris di sini cukup banyak juga ya. Ini adalah untuk ijazah bahasa Inggris misalkan. Di sini nanti yang bisa menjadi guru bahasa Inggris ya. Ini adalah bisa teman-teman yang bahasa dan kebudayaan Inggris nih. Misalkan kita punya serdik atau ijazah S1 atau D4 yaitu bahasa dan kebudayaan Inggris, teman-teman bisa menjadi guru SMP, guru bahasa Inggris, atau mungkin juga guru SMA, guru SMK ya, guru bahasa Inggris. Kemudian juga berikutnya coba kita cek ya, apakah nanti untuk guru bahasa Inggris ini bisa mendaftar di guru kelas SD. Coba kita cek. Nah di sini untuk bahasa Inggris ya, di sini bahasa Inggris bisa menjadi guru SMP, SMA, SMK sebagai guru bahasa Inggris. Oke, berikutnya coba kita cek lagi, dilanjutkan ya. Oke, di sini masih di bahasa Inggris ya, linguistik pendidikan bahasa Inggris. Oke, coba kita cari kata kunci yaitu guru kelas SD. Oke, di sini guru kelas SD ini ijazah S1 atau D4 atau mungkin juga sertifikasi. Ini guru kelas SD, ini adalah bisa ke guru kelas SD ya. Nah, ini guru kelas SD. Kemudian untuk guru kelas SD baik itu umum, kelas awal maupun juga akhir juga demikian bisa. Bagi teman-teman yang bertanya-tanya kalau ijazah bahasa Inggris ya, misalkan di sini kita itu bahasa Inggris ya, ini serdik bahasa Inggris. Ini kita luruskan. Di sini bisa mendaftar di jenjang SD menjadi apa? Yaitu guru kelas. Nah, bahasa Inggris sudah linear dengan guru kelas. Ini sebenarnya untuk guru kelas dari bahasa Inggris ini sudah linear sejak di tahun 2023 kemarin ya. Cari dengan kata kunci SD di sini yaitu untuk linguistik pendidikan bahasa Inggris, ini di SD menjadi guru kelas bisa. Kemudian linguistik terapan bahasa Inggris ini bisa. Kemudian Ma'had Ali ini menjadi guru agama Islam di SD, ini bisa ya. Kemudian lagi di sini banyak banget ya. Nah ini bahkan manajemen ini bisa mengajar di SD nantinya, memilih formasi guru kelas SD. Kemudian untuk manajemen administrasi ini juga bisa menjadi guru kelas SD ya. Dan berikutnya di sini untuk manajemen administrasi, kemudian manajemen administrasi perkantoran ini bisa menjadi guru kelas SD. Oke, di sini juga untuk manajemen dakwah ini juga bisa ya menjadi guru SD atau guru agama Islam. Kemudian lagi di sini untuk manajemen bisnis bisa menjadi guru kelas SD, kemudian manajemen dan bisnis syariah ini bisa menjadi guru kelas SD. Kemudian manajemen ekonomi publik pun juga bisa. Oke, nanti teman-teman silakan dicek yaitu untuk ijazahnya apa, kemudian bisa mendaftar di mana nih. Sebelum pendaftaran dibuka tentunya kita harus mengetahui ya ijazah kita apa atau mungkin juga serdik kita apa, ini bisa mendaftar di formasi apa. Oke, ini teman-teman demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.